Udah ibu ntar aja bu KTP-nya. Saya mau bawa dia dulu ke rumah sakit. Ibunya harus bu. Tunggu mas. Loh, kok darahnya bukan ke klinik? Saya ambil bapaknya, anak-anaknya loh. Harap ngesum lah tolong. Truk pengangkut semen terjun ke dasar sungai di Jalan Raya Kesamben, Blitar, Jawa Timur, Kamis siang. Seluruh muatan semen tumpah, sementara sopir dan keneknya terjepit dalam kabin yang ringsek. Proses evakuasi sopir dan kernet berjalan sulit hingga lebih 2 jam. 2 alat berat dikerahkan untuk mempermudah proses evakuasi korban yang mengalami luka-luka. Keduanya lalu dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Hulingi, Kabupaten Blitar. Kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Blitar. Inilah proses evakuasi korban kecelakaan beruntun di ruas jalan tol Cipularang kilometer 90, tepatnya di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas patroli jalan raya PJR Tol Cipularang sempat kesulitan mengevakuasi korban karena badan korban terjepit bagian kendaraan. Untuk mengeluarkan korban, petugas pun harus memotong bagian pick-up. Evakuasi berlangsung selama 1 jam. Kecelakaan terjadi ketika pick-up melaju kencang dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga kurang antisipasi, sopir pick-up menabrak truk yang ada di depannya hingga ringsek. Kemudian dari arah belakang datang minibus dan menabrak pick-up. Akibat kecelakaan itu, sopir dan 1 penumpang di dalam pick-up tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Pertengahan Februari, publik digegerkan dengan ulah seorang pengendara motor yang tega menabrak wanita parubaya dan membuangnya. Awalnya pelaku berpura-pura hendak mengantar korban ke rumah sakit. Namun alih-alih menolong korban, pelaku justru membawa korban ke sebuah lahan kosong di Depok, Jawa Barat. Korban akhirnya meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Siang itu, Herlin dan Eli sedang asik berkendara motor. Ya, seusai makan siang, keduanya bermaksud menuju salah satu perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat. Tak ada yang salah dengan mereka berdua. Semua berjalan normal hingga mereka hendak melewati sebuah tikungan. Sementara di sisi lain, seorang pengendara motor melajukan kendaraannya dengan kencang. Namun sayang, pemotor ini tidak fokus memperhatikan jalan. Tiba-tiba ada motor, dia jalan lumayan kenceng, dan yang bawa motor itu dia sempat meleng, dia nengok ke DTC gitu, sedangkan kita tuh udah masuk. Nah begitu dia habis meleng begini, dia meleng kan, sebentar meleng kan motor tetap jalan gitu kan, motor tetap jalan. Begitu dia melihat gini udah nggak bisa dihindari lagi, sehingga nabraklah itu. Siang yang cerah pun langsung berubah menjadi kelabu. Tabrakan antara kedua motor tersebut tak dapat terhindarkan. Ketiganya pun terjatuh. Ya Tuhan, tak terbayangkan sakit yang mereka rasakan saat itu. Selain terkena motor, mereka juga harus merasakan kerasnya aspal jalanan. Sambil mengerang kesakitan, Herlin meminta pertanggungjawaban kepada pengendara motor. Mas, gimana sih mas? Bawa motor gak hati-hati banget sih. Kan kita jadi celaka kayak gini. Hati-hati dong mas, lihat-lihat. Cekcok pun tidak terelakkan. Namun tiba-tiba, Eli merasakan kesakitan yang cukup dahsyat pada kakinya. Kamu kenapa? Tolong mas. Kakinya tuh berdarah, darahnya ngucur kenceng banget gitu. Dia bilang, ya Allah gitu, dia nunjuk. Saya juga panik gitu, karena darahnya itu kayak apa sih, sumber air gitu, kayak keran gitu. Tolong mas, tolong dong, ini bantuin dong. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap temannya, Herlin kemudian meminta pertolongan kepada warga. Beruntung,
pengendara motor menyanggupi untuk membawa Eli ke rumah sakit. Demi keamanan, Herlin meminta identitas pengendara motor tersebut. Tunggu. Mas, KTP-nya dulu mana? KTP. Identitas mana? Nggak bisa. Dengerin saya dulu. Ibu ntar aja, saya mau bawa dia dulu. Buru-buru. Namun ditolak dengan dalih terburu-buru membawa korban ke klinik. Udah ibu ntar aja bu KTP-nya. Saya mau bawa dia dulu ke rumah sakit. Ibunya harus bu. Tunggu mas. Pengendara motor pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Sesaat kemudian, Herlin berusaha mengejar motor yang membawa Eli. Sayangnya, Herlin tertinggal jauh dan kehilangan jejak. Aku masukin ke klinik atau enggak ya? Tapi kalau aku masukin ke klinik bahaya nih. Lebih baik putar balik aja lah. Aduh kemana ini tadi? Kebingungan langsung menyelimuti Herlin. Dia berusaha mencari keberadaan temannya. Setelah berkeliling dan tak kunjung ketemu, Herlin pun memutuskan ke klinik terdekat. Sepertinya dibawa ke klinik ini nih. Namun di dekat klinik, ia justru melihat bercak darah yang berceceran dan arahnya justru menjauh dari klinik. Kok darahnya bukan ke klinik? Kecemasan pun seketika menyelimuti diri Herlin. Ia pun semakin gelisah akan keberadaan sang sahabat. Akhirnya ia pun memutuskan menelpon suami korban untuk mencari bala bantuan. Halo bang, tadi saya kecelakaan sama Evelyn bang. Terus Evelyn dibawa ke klinik sama yang nabraknya. Sambil saya telepon, karena saya emang saya sama sekali, pokoknya saya nggak kuat lah kalau nyari sendiri kan dengan situasi seperti itu. Saya telepon suaminya, saya telepon teman-teman saya karena tadinya emang kita berempat. Teman saya yang dua juga baru masuk rumah gitu, baru pulang. Saat Herlin kebingungan mencari keberadaan sahabatnya, warga Rawadenok Pancoran Mas Depok digegerkan dengan penemuan seorang perempuan di sebuah lahan kosong dekat dengan kandang ayam yang tidak terpakai. Satu-satunya informasi teka-teki wanita tersebut hanyalah tangkapan CCTV sesaat sebelum penemuan. Dibawa kemana tadi temanku? Setelah hampir semua klinik dan rumah sakit didatangi, Herlin pun menuju ke rumah sakit milik pemerintah untuk memastikan kabar keberadaan Eli. Ia pun menemui dokter yang menangani Eli. Dok, ini keadaan teman saya dok. Mohon maaf, teman ibu sekarang kritis bu. Ibu lebih baik berdoa ya. Naasnya, ketika dibawa ke rumah sakit, Eli sudah dalam keadaan kritis sehingga nyawanya tidak terselamatkan. Ya Tuhan, siapa yang tega memperlakukan Eli seperti ini? Padahal terakhir bertemu, Eli masih dalam keadaan sadar. Saya langsung, ya ampun, langsung saya udah lemes gitu. Nah pas saya keluar baru saya tahu bahwa kejadiannya ternyata seperti itu. Tidak dibawa langsung, malah diputar-putar. Itu malah saya baru tahu. Sedangkan selama saya di perjalanan itu, berita teman saya yang dibuang, video-video dia udah menyebar kemana-mana. Sementara saya sendiri malah nggak tahu. Secara fisik, Herlin terlihat baik-baik saja, tapi tidak dengan hatinya. Kini dia harus kehilangan seorang sahabat yang cukup dekat dan sehari-hari sering bersama. Pokoknya dalam 1 minggu tuh pasti ketemu. Iya, karena emang teman saya itu termasuk yang sangat-sangat baik dan peduli sama semua yang dia kenal. Terus selalu ada waktu gitu. Ya, sahabatnya pergi dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kejadian itu bak petir di siang bolong bagi dirinya. Ia pun mencoba untuk tegar dan menghadapi semua cobaan ini agar bisa menjalani hidup ke depannya agar lebih baik lagi. Kehilangan banget. Udah kayak mimpi. Cuman saya saya mau bayang-bayangin. Saya cuman memikirkan bahwa teman saya ini lagi pergi, lagi kemana gitu. Itu aja. Jadi saya nggak mau terlalu memikirkan kenapa begini, kenapa begitu, harusnya begini, harusnya gitu. Kalau saya seperti itu, saya sendiri juga nanti akhirnya down juga.